Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 207. Pertama, Din mulai berbicara dengan tegas, jangan pernah mengakui sesuatu yang tidak kamu lakukan, bahkan di bawah tekanan. Ingat, dalam hukum pidana, ada yang disebut dengan asas praduga tak bersalah yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Artinya, kamu tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti di pengadilan. Alea menelan ludah, tetapi tetap mendengarkan dengan saksama. Kedua, jangan berbicara kepada siapapun tanpa kehadiran pengacara, termasuk polisi sekalipun. Kamu punya hak untuk didampingi pengacara sesuai dengan pasal 54 KUHP. Jika ada interogasi mendadak, katakan dengan tegas, saya hanya akan bicara dengan pendampingan kuasa hukum saya. 17. Alea mengangguk cepat. Baik, aku paham. Ketiga, jika nanti ada saksi yang memberatkan, jangan menunjukkan reaksi berlebihan. Ingat, dalam persidangan, ekspresi dan sikapmu bisa memengaruhi hakim. Tetap tenang, tetap fokus. Hakim bisa terpengaruh oleh kesan psikologis. Din menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah tapi penuh tekanan. Keempat, kita akan mengajukan pembelaan berdasarkan fakta medis. Aku sedang mengumpulkan bukti bahwa sebelum kecelakaan, Elsa sudah memiliki masalah dengan kandungannya. Itu bisa menjadi kunci pembebasanmu. Mata Alea membesar. Jadi, kamu menemukan sesuatu. Din mengangguk. Saya sedang mengonfirmasi beberapa hal. Tapi intinya, jika kita bisa membuktikan bahwa keguguran itu bukan sepenuhnya karena kecelakaan, maka tuduhan sengaja mencelakai bisa gugur. Alea menatap Din penuh harapan. Sementara Din menatapnya tajam, lalu menambahkan lagi, terakhir, tetap kuat. Jangan biarkan mereka melihatmu lemah, karena kalau kau terlihat goyah, mereka akan semakin menekanmu. Paham. Alea menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Aku paham, Din. Aku akan berusaha. Din mengangguk sekali, lalu bersandar ke kursinya. Bagus. Sekarang, makan dulu, saya akan pastikan kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan, kalau memang bisa dihentikan di tahap ini. Alea menggenggam erat kotak makan di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak dia mengenal Din, pria ini begitu serius berbicara dengannya. Apakah aku yang beruntung Aza menikahi seorang pengacara seperti Din? Atau Aza yang beruntung mendapatkan suami seperti Din? Dalam hati, Alea merasa bangga sekaligus terharu, melihat usaha Din dan Azarin membebaskannya. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Hanya ada suara gesekan sendok dengan wadah makanan, serta napas Alea yang terdengar lebih berat dari sebelumnya. Namun, sebelum suapan berikutnya, Din tiba-tiba berbicara dengan nada lebih serius. Oh, ya. Saya tahu ini kabar tidak mengenakan, tapi saya ingin kamu tahu, setidaknya kamu bisa mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Alea menghentikan gerakan tangannya. Keningnya berkerut, rasa penasaran bercampur firasat buruk menyeruak di dadanya. Kamu terlihat serius sekali, Din. Buat perasaanku tidak enak, gumamnya, meletakkan sendok di tepi wadah. Din menghela napas berat, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Alea. Saya memang serius, Alea. Ini soal kondisi Umi. Alea membeku. Jemarinya yang semula menggenggam wadah makanan kini melemah. Matanya tak berkedip, menunggu kelanjutan kalimat Din. Semalam, detak jantung Umi sempat berhenti. 18. Hening. Dada Alea seakan diremas. Din melanjutkan, suaranya tetap tenang, tetapi setiap katanya mengandung bobot yang semakin menekan batin Alea.
Dokter berhasil menstabilkan kondisinya, tapi ada kemungkinan besar saat beliau sadar nanti, ingatannya tidak akan utuh. Bisa kehilangan sebagian, atau bahkan semuanya. Alea menunduk, rahangnya mengeras. Dia tahu. Sebagai seorang dokter, dia tahu betul kondisi seperti itu bisa terjadi. Dia juga tahu bahwa dampaknya bisa lebih buruk dari yang dibayangkan. Namun, mendengar hal itu langsung dari mulut Din, rasanya tetap seperti ditusuk ribuan jarum. Dada Alea sesak. Namun dia menolak menunjukkan kelemahannya. Dengan gerakan perlahan, dia kembali mengambil sendok dan melanjutkan makannya, seolah yang baru saja dikatakan Din tak mengganggunya sedikitpun. Din mengamati cara Alea menutupi emosinya. Tetapi dia tahu, di balik sikap tenangnya, Alea sedang berjuang menahan luka yang kembali terbuka. Azarin belum tahu, lanjut Din, dan saya tidak akan memberitahunya dulu. Tapi saya sudah memintanya untuk terus berada di samping Umi, karena menurut dokter, begitu pasien sadar, orang-orang terdekatnya harus ada di sekelilingnya agar memori baru bisa terbentuk dengan lebih baik. Alea menghentikan suapannya lagi. Kali ini, dia tersenyum, bukan senyuman bahagia, tetapi senyuman yang penuh ironi dan kepedihan. Aku gak tahu, apakah aku harus bahagia atau justru lebih sedih dengan kondisi Umi sekarang. Din terdiam. Matanya tetap terpaku sesaat pada Alea, mencoba memahami isi pikirannya. Sebelum akhirnya Din memalingkan pandangannya. Alea pun melanjutkan, tatapannya kosong, tapi nadanya terdengar begitu getir. Aku sedih karena Umi drop lagi, dan aku gak bisa di sampingnya. Air mata yang sejak tadi tertahan kini mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi, Alea menahan napas, lalu menghembuskannya dengan getir. Aku juga bahagia jika Umi benar-benar kehilangan memorinya. Sontak Din menatap Alea lebih tajam. Alea. Alea menggeleng pelan, lalu menatap Din dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi bibirnya tetap menyunggingkan senyuman samar. Setidaknya, kalau Umi lupa segalanya, dia juga akan melupakan Zaina. Din terdiam, bibirnya sedikit terkatup, seperti menimbang-nimbang sesuatu. Di satu sisi, dia bisa memahami luka yang disimpan Alea. Namun di sisi lain, dia juga tahu, melupakan sesuatu tidak selalu berarti menghapus luka sepenuhnya. Alea menghela napas panjang, seolah mencoba meredakan nyeri di dadanya. Kita lihat saja nanti, apakah kehilangan ingatan akan membawa keajaiban, atau justru membuka luka. Baru 19. Din memilih tidak menjawab. Dia hanya menatap Alea, mencoba mencari sesuatu di balik matanya yang kini terlihat lebih redup dari biasanya. Kemudian memalingkan mukanya sambil bersandar. Hening selama beberapa saat, hanya suara sendok beradu dengan rantang makan. Din pun merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Jemarinya sempat terhenti sejenak sebelum dia berujar, saya hampir saja lupa. Alea yang sedang menyuap makanan, mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan rasa penasaran. Ada seseorang yang ingin berbicara denganmu. Kening Alea berkerut. Siapa? Tanyanya dengan nada bingung. Din menatapnya sejenak sebelum menjawab, saya tidak akan memaksa jika kamu menolak berbicara dengannya. Jika kamu tidak ingin, saya tidak akan menghubunginya. Alea pun semakin penasaran. Memangnya siapa, Din? Namun, Din menghela napas pelan, sebelum menjawab, Davian. Adikku. Alea langsung terbelalak. Dia tahu aku di sini. Saya sudah menjelaskan apa yang terjadi sama kamu. Kalau kamu mau bicara, saya akan menghubunginya. Kalau tidak juga, tidak masalah. Alea menggigit bibir bawahnya, ragu.
Apa dia khawatir? Tanyanya dengan suara lebih pelan. Din kembali mengangguk, membiarkan Alea mencerna situasi. Hening. Alea menunduk, menatap makanannya dengan ekspresi sulit ditebak. Dia kembali menyuapkan makanan ke mulutnya, tetapi tak lagi menikmati rasa yang sebelumnya membuatnya sedikit tenang. Din masih menunggu. Namun, ketiadaan jawaban dari Alea justru membuatnya mengambil kesimpulan. Tanpa bicara lebih jauh, Din menekan nomor Davian, lalu memilih opsi feed no call sesuai permintaan adiknya. Begitu layar menunjukkan tanda panggilan, Din langsung menyandarkan ponselnya di atas tas miliknya, tepat di hadapan wanita itu. Lalu, tanpa berkata apa-apa, Din bangkit dan menjauh, agar Alea nyaman berbicara tanpa rasa canggung. Saat itu, suara Davian terdengar dari layar ponsel. "Assalamualaikum, Mbak." Namun, Din tak memperhatikan. Dia melangkah lebih jauh, mengeluarkan satu ponsel lainnya dari saku jasnya, lalu langsung menekan nomor Vera. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. "Assalamualaikum, Vera. Bagaimana?" Sapa Din tanpa basa-basi. Di seberang sana, Vera terdiam sesaat sebelum menjawab salam, namun bukan jawaban yang Din harapkan. Alih-alih memberikan laporan yang jelas, Vera malah terdengar ragu. "Sebenarnya, saya juga ingin menghubungi Pak Din tadi, tapi Pak Din sudah lebih dulu menelepon." Din mengernyit, ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa? Kamu sudah pasang kameranya?" Hening sejenak, lalu terdengar helaan napas berat dari Vera. Hal itu membuat Din langsung menerka sesuatu yang buruk telah terjadi. 20. Kamar rawat Mbak Elsa sudah kosong, Pak. Apa? Din menegang di tempat. Menurut perawat, Mbak Elsa sudah pulang jam 8 pagi. Dia diperbolehkan keluar karena kondisinya sudah membaik. Jantung Din berdegup keras. Rahangnya mengencang, tangannya mengepal erat hingga ponsel di genggamannya hampir retak. "Sial, dia terlambat. Tapi saya sudah berhasil mendapatkan kontak Dokter Farah, Pak. Kalau Bapak ingin bertanya soal penyebab keguguran Mbak Elsa, mungkin Anda bisa menghubungi." Din mengangguk, meski Vera tak melihat. "Kirimkan segera." Suaranya terdengar berat. Perasaannya semakin kesal. Tujuannya memakai kamera pengintai, bukanlah untuk Elsa semata, tetapi memantau Bu Ramlah. Dia merasa, kondisi ibu mertuanya ada sangkut pautnya dengan Bu Ramlah. Begitu sambungan telepon terputus, Din memejamkan mata. Dadanya bergemuruh marah bercampur rasa kecewa yang tak bisa dia bendung. Din mengembuskan napas tajam, mencoba menahan emosi yang menggelegak di dadanya. Elsa sudah keluar dari rumah sakit. Dia terlambat, tetapi bukan berarti dia kalah. Tanpa ingin berlama-lama bergelut dengan kekesalan, Din segera menekan nomor yang baru saja dikirimkan Vera. "Dokter Farah." Nada sambung terdengar. Satu kali panggilan tidak diangkat. Dua kali panggilan masih tanpa jawaban. Din mengertakkan rahang, lantas menghubungi untuk ketiga kalinya. Kali ini, suara seorang wanita akhirnya terdengar dari seberang. "Assalamualaikum, dengan siapa ini?" Din tak membuang waktu. "Waalaikumsalam, saya Din Argatama, pengacara yang menangani kasus kecelakaan di toilet rumah sakit." Terdengar jeda sesaat, sebelum dokter tersebut akhirnya bertanya, "Ada apa, ya? Mengapa menghubungi saya?" Sempat Din menajamkan suara, langsung menuju inti pembicaraan. "Saya ingin mengetahui kondisi kandungan Nyonya Elsa yang tertabrak di toilet rumah sakit beberapa hari yang lalu hingga mengalami keguguran." Dokter Farah terdengar berpikir. "Elsa. Maaf, bisa lebih spesifik?"
Saya menangani banyak pasien. Din pun mengerutkan kening. Sejenak dia mengerahkan kesabaran sebelum akhirnya menjelaskan dengan detail. Kejadian ini sempat menghebohkan rumah sakit. Seorang wanita hamil 5 bulan mengalami kecelakaan di toilet setelah ditabrak wanita lain, dan akhirnya mengalami keguguran. Bahkan, wanita yang menabraknya dipermalukan di depan umum. Suara Dokter Farah di seberang terdengar berubah. "Oh, saya ingat. Memangnya ada apa dengan pasien 21 tersebut?" Din mengencangkan genggamannya pada ponsel. "Saya ingin mengetahui rekam medisnya, Dok. Saya ingin memastikan, apakah yang menyebabkan keguguran itu benar-benar akibat tabrakan, atau ada faktor lain." "Maaf, Pak Din, tapi ada prosedur yang harus kami patuhi. Saya tidak bisa sembarangan membocorkan data pasien tanpa izin resmi. Itu melanggar kode etik medis." Nada suara Dokter Farah berubah lebih waspada. "Saya paham prosedurnya, Dok," jawabnya tegas. "Tapi Anda juga harus tahu, kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan. Jika ada indikasi bahwa pasien tidak mengalami keguguran akibat kecelakaan, tetapi karena faktor lain, maka hal itu dapat menjadi bagian dari pembelaan klien saya di pengadilan." Dokter Farah terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lebih tegas, "Tetap saja, saya terikat sumpah dan kode etik. Saya tidak bisa begitu saja memberikan informasi tanpa prosedur yang sesuai." Din tersenyum tipis, bukan senyum ramah, tetapi senyum penuh arti. "Dokter Farah, Anda tentu tahu, dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, rekam medis memang bersifat rahasia. Tetapi, ada pengecualian. Dalam kasus hukum seperti ini, data medis pasien dapat dibuka untuk kepentingan penyelidikan. Tetapi, tetap ada etika kedokteran yang harus saya jaga, Pak Din." Suara Dokter Farah terdengar lebih waspada. Namun, Din tidak gentar. "Saya paham kode etik kedokteran, Dokter. Tetapi saya juga ingin mengingatkan, bahwa dalam pasal 322 KUHP disebutkan, tenaga medis memang wajib menjaga rahasia pasien. Namun, jika ada indikasi kriminal, menutupi data medis bisa dianggap menghalangi penyelidikan. Bahkan, dalam pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setiap orang wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses peradilan." Din berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih dalam. "Jika seorang dokter dengan sengaja menutupi fakta yang berhubungan dengan kasus pidana, itu bisa masuk ke dalam tindak pidana perintangan penyidikan." Dia pun memberi jeda sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Apakah Anda yakin ingin mempertaruhkan lisensi medis Anda hanya karena menutupi sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari keadilan?" Hening yang panjang. Bahkan Din bisa mendengar helaan napas berat dari Dokter Farah. "Baiklah." Din menegakkan punggungnya. "Jadi, bagaimana kondisi kandungan Elsa sebelum kecelakaan?" "Janin itu memang sudah lemah." Din sontak memicingkan mata. "Maksud Anda?" "Kondisi janin sudah tidak stabil akibat konsumsi alkohol dan penggunaan obat-obatan yang berlebihan." Jantung Din berdegup lebih kencang. "Anda yakin dengan itu?" tanyanya memastikan. "Sangat yakin. Hasil laboratorium jelas menunjukkan adanya jejak alkohol dalam darah, serta penggunaan obat yang bisa berdampak buruk bagi janin." 22. Din menarik napas panjang, lalu menyeringai tipis. "Akhirnya, ini adalah bukti kuat yang bisa membebaskan Alea. Saya butuh salinan rekam medisnya." Dokter Farah terdengar menghela napas lagi, sebelum akhirnya berkata, "Saya tidak bisa memberikan sekarang.
Tapi besok, saya akan berada di rumah sakit. Anda bisa datang dan mengambilnya langsung. Din mengangguk, meskipun lawan bicaranya tidak bisa melihatnya. Baik, dok. Saya akan datang besok. 23. Din melangkah cepat menuju meja pertemuan. Detak jantungnya berpacu, bukan karena ragu, melainkan karena kelegaan yang hampir tak terbendung. Namun, saat matanya menangkap sosok Alea yang tengah tersenyum saat berbicara dengan Davian melalui video call, dia berhenti sejenak. Bukan karena cemburu atau perasaan sejenisnya. Hanya saja, dia tahu, kabar yang akan dia sampaikan jauh lebih penting daripada momen kebahagiaan singkat itu. Tanpa menunggu, Din langsung menerai ponsel yang bertumpu di atas meja dan menghadapkan kamera ke wajahnya. Bisa gak teleponnya ditutup dulu? Abang ada urusan penting dengan Alea. Suaranya tegas, penuh ketergesaan. Wajah Davian di layar seketika berubah kesal. Aku baru saja bicara dengan Mbak Alea, loh, Bang. Kok? Abang mohon kamu paham. Kali ini, nada suara Din lebih rendah tetapi tetap penuh ketegasan. Nanti kalau ada kesempatan lagi, aku bakalan hubungin kamu. Bahkan mungkin kalian bisa berbicara langsung tanpa perantara. Davian sempat mengerutkan dahi, lalu sorot matanya berubah penuh harap. Abang serius? Din hanya tersenyum tipis, tidak menjawab, tetapi cukup membuat Davian berseru girang. Jadi, Mbak Alea bakalan bebas. Din kembali tersenyum, kali ini lebih dalam. Kok bisa? Abang tutup teleponnya, ya. Assalamualaikum. Tanpa menunggu, Din langsung menekan tombol mengakhiri panggilan.